Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Ramadhani, NIM 2204246. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan kedua budaya organisasi. Teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi menurut para ahli. Teori budaya organisasi menurut Bakanovsky dan Trujillo. Teori ini menekankan pada cara hidup dalam organisasi. Budaya organisasi meliputi iklim atau atmosfer, emosi dan psikologis yang mencakup moral, sikap, dan tingkat produktivitas karyawan. Teori ini mengadopsi pendekatan simbolik interpretatif yang dikemukakan oleh Clifford Geertz, yang menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang tergantung pada jaringan kepentingan. Budaya organisasi adalah perumpamaan laba-laba yang membuat sarang berupa jaring dengan desain atau bentuk yang unik. 2. Teori budaya organisasi menurut John Van Manen dan Stephen Barley. Teori ini menekankan pada cara-cara individu anggota organisasi menggunakan berbagai cerita, ritual, simbol, dan kegiatan lainnya untuk menghasilkan kembali seperangkat pengertian. Teori ini menyatakan bahwa adanya organisasi merupakan dasar untuk menciptakan dan mengembangkan organisasi, dan setiap organisasi memiliki budaya tersendiri yang membedakan dengan organisasi lainnya. 3. Teori budaya organisasi menurut Krittner dan Kinnicky. Teori ini menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan dasar untuk menciptakan dan mengembangkan organisasi, dan setiap organisasi memiliki budaya tersendiri yang membedakan dengan organisasi lainnya. Teori ini menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki kekuatan yang tergantung pada sejauh mana nilai-nilai inti yang dikembangkan itu dipunyai secara bersama-sama oleh organisasi. 4. Teori budaya organisasi menurut Julian Tarty. Teori ini menekankan pada persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggotanya. 5. Teori budaya organisasi menurut Robbins dan Judd. Teori ini menyatakan bahwa budaya organisasi dapat diklasifikasikan sebagai dominan kultur atau budaya dominan, serta subkultur atau budaya sub. Dominan kultur adalah sejumlah nilai yang dimiliki atau tertanam pada sebagian besar anggota dari sebuah organisasi, sementara subkultur adalah sejumlah nilai yang dimiliki atau tertanam pada sebagian kecil atau minoritas dari sebuah organisasi. 6. Teori budaya organisasi menurut S.P. Robbins. Teori ini menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat adalah budaya di mana nilai-nilai inti organisasi dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas oleh anggota organisasi. Kekuatannya tergantung pada kebersamaan dan intensitas nilai-nilai inti yang dianut oleh anggota organisasi. Kesimpulan, teori budaya organisasi merupakan pendekatan yang penting dalam memahami berbagai nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku memengaruhi kinerja dan dinamika suatu organisasi. Berbagai ahli telah menyumbangkan kontribusi unik mereka, mulai dari Edgar Schein dengan konsep tingkat budaya, Karl Hendy dengan 4 jenis budaya, Gerd Hofstede dengan dimensi budaya, hingga Terence Dale dan Alan Kenneth dengan 4 jenis budaya organisasi. Dengan memahami beragam teori ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas budaya organisasi dan pentingnya kesesuaian antara budaya dan strategi organisasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Sekian materi pertemuan 2 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.